Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 5 menggelar reses tahap 2 masa sidang kedua dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Yang kali ini dilakukan di Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram. Pada kegiatan reses ini dihadiri oleh 2 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 1, Firdaus Ali dan Jauhari Subing, perangkat kecamatan dan desa serta masyarakat Kampung Kurnia Mataram. Hadir dalam kegiatan reses ini juga Camat Seputih Mataram Ridwan Pasha yang menyampaikan sambutannya. Ia meminta kepada masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan reses ini dan berterima kasih atas kehadiran anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang sudah hadir. Yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan kita, saya belum menyinggung tentang reses. Kegiatan kita di kecamatan ini hari ketiga kita masuk kerja, kami masuk kerja, aparatur masuk kerja. Tentunya kita harus mulai gaspol melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita yang sudah teragendakan. Dan di hari ini juga kita masih bulan Syawal, izinkan juga saya mengucapkan permohonan maaf saya sebesar-besarnya ketika saya memimpin kawan-kawan semua selama 1 tahun terakhir dari Syawal kemarin sampai sekarang. Kalau ada tindak tanduk saya, perbuatan saya yang kurang berkenan, baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan kita di Ucangka pendek nanti. Kemarin saya mengumpulkan adesi, mengumpulkan kepala kampung bahwa hasil rekomendasi, hasil dari penilaian Bappenas, program Bapak Bupati 5 kampung tetap harus dilanjutkan. Harus tetap dilanjutkan. Karena ini adalah pelayanan yang memang menyentuh masyarakat. Walaupun candaan-candaan dulu saya sampaikan ke kepala kampung, ini sebenarnya kalau kepala kampung ini yang senang masyarakat, semuanya gratis dan ada di kampung masing-masing. Yang susah kita kepala kampung karena modalnya sangat besar. Tapi saya sudah sepakat juga dengan Bapak Kepala Kampung kemarin bahwa kepala kampung nanti ke depan ini tahun 2024 kita hanya ke kampung membawa pelayanan saja, asmindu dan kesehatan itu yang pokok. Kalau yang lain tergantung dari kampung yang minta. Kalau misalnya dia minta pelayanan dari pertanian, monggo dan silakan. Insya Allah saya akan bisa datakan semua. Bapak Ibu, kebetulan Kurnia ini launching pertama tahun 2024 ini dan jatuh pada Kamis depan. Siap-siap para kader, para aparatur, karena target kami adalah para kader minimal 2, kader, aparatur, dan penerima bantuan sosial lainnya. Wabil khusus
pelayanan kesehatan. Bapak Bupati berharap semua warga masyarakat semuanya kondisi sehat. Saya juga sudah wanti-wanti di kampung-kampung, cek juga PKH yang menerima PKH itu, kartu kesehatannya itu aktif atau tidak. Kemarin kita sudah buka kampung, ternyata masih ada sulit. Waktu mau lebaran kemarin masih WA, Pak ini gimana nih? Warga saya sakit tapi kartunya mati, kembali lagi kayak dulu lagi. Kalau nanti cek semuanya kartu-kartu kesehatannya, cek juga aktif atau tidak. Karena nelalah juga kalau minta bantuannya pasti Sabtu, Minggu dan hari libur. Tuh jadi repot. Jadi kita coba nanti kita akan cross check lagi. Sembari juga kita cek juga anak-anak kita yang umur 17 tahun yang belum bisa bikin KTP, yang belum bikin KTP harus menjadi sasaran di muka kampung nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti tanggal 23 ada sosialisasi transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi di Rejasari. Para kampungnya belum tahu karena saya belum dapat surat. Informasikan, para kampung informasikan ke kadus-kadus kalau ada yang pengen transmigrasi. Sekarang dibuka loh. IKN pun butuh masyarakat ya. Ada kota baru, kota yang megah sekali. Nah, kalau memang di Lampung ini kurang bersaing, ya monggo. Toh juga nenek moyang kita, kakek-kakek kita dulu pengalaman di transmigrasi, ini kita orang transmigrasi semua. Silakan nanti dengan syarat-syarat tertentu yang pasti suami istri serta keluarganya harus ke sana semua. Jangan hanya suaminya saja atau istrinya saja nanti. Sampaikan. Karena kemarin saya tes gelombang informasi ini sudah lama sih sebenarnya, tapi belum selesai karena kepastiannya belum. Saya ngobrol dengan Pak Sudi, ternyata ada dua keluarga yang semangat sekali pengen sana dengan tujuan apa? Meningkatkan taraf hidup mereka. Gitu. Nanti tanggal 23 nanti akan ada undangan kepala kampung dan aparatur. Tapi aparatur kepala kampung sudah mulai mengintip siapa yang mau transmigrasi. Resmi transmigrasi seperti yang ya. Ada tanah kosong. Saya bikin rumah. Wih, canda aja. Bapak Ibu selamat ya. Informasi kegiatan kita menindaklanjuti hari ini adalah alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Dewan melaksanakan reses. Dan reses ini memang benar kata Bang Fir tadi bahwa ini kewajiban dari anggota Dewan yang menjadi wakil kita di Dewan sana. Jangan kayak lagu Iwan Fals bahwa Dewan itu hanya tidur saja, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dan justru mereka ini alhamdulillah kawan-kawan dari Dewan ini datang ke sini untuk pengen tahu apa sih yang menjadi keluhan. Tapi tadi badainya sudah diceritakan juga sama Bang Fir, Pak Firdaus, bahwa anggaran belanja daerah ini sangat terus pertama dari COVID, kemudian bantuan sosial yang luar biasa banyaknya, tambah lagi PMK 212. Tadi baru saya dengar PMK berikutnya tapi nomornya lupa, saya juga nggak tahu, baru tahu ini dengan poin-poin yang hampir sama dengan PMK 212. Artinya usulan-usulan kita, harapan-harapan kita di bidang fisik agak ngerem lagi ya. Agak ngerem lagi karena negara kita lebih memfokuskan di bidang pendidikan dan kesehatan. Cuman insya Allah kawan-kawan Dewan ini pintar untuk mencari celah nanti. Kalau toh ada usulan dari kawan-kawan dari hadirin semuanya, silakan nanti, silakan sampaikan saja. Tapi tadi yang saya sampaikan tadi ini hari Jumat pendek, jadi tertulis saja lah, tertulis saja. Kalau toh memang nggak bisa tertulis harus disampaikan, monggo. Kita negara demokrasi, yang apapun disampaikan nanti kita jawab dengan secara langsung. Artinya, kalaupun tidak ada usulan, kita jangan terlalu berharap banyak.
Saya tahu Kurnia Mataram ini jalan dari pasar sampai ke Tugu klasmen karena itu perlu sentuhan. Saya tahu karena itu juga jadi jalan saya ketika saya melintas. Tapi kembali lagi di 2024 anggaran kita banyak untuk pemilihan legislatif, nanti akan ada pilkada. Tapi minimal saran atau usulan sudah masuk ke kita dan soal akan kita sampaikan di sana. Kuncinya sama sebenarnya Pak Bapak Ibu, kalau kita manut kepada pimpinan sedikit tahu soal akan dibangun. Ini kendalanya kadang-kadang mau meluruskan ini susah sekali itu. Dan perlu juga diketahui dalam pembangunan di pemerintahan itu memang Pak usulan itu ada penganggaran itu ada dua model, satu dari eksekutif, satu dari kawan dewan ini, dan insya Allah nanti yang pada ini menjadi patokan itu Bapak Bupati sehingga bisa merealisasikan bantuan itu saja mungkin Bapak Ibu. Yang tadi di awal opening saya tadi saya nggak panjang-panjang karena lebih enak pendek tapi masuk semua dengar semua daripada panjang-panjang ngalur ngidul. Itu saja saya sampaikan salam saya kepada orang rumah, permohonan maaf saya juga, dan doa saya agar selalu semua sehat, semua bisa dimudahkan semua urusannya dan bisa sukses dalam segala hal. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dari saya. Pada kegiatan reses ini berjalan cukup baik, banyak masyarakat yang datang, serta melakukan usulan dan pertanyaan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Firdaus Ali mengatakan, untuk usulan pembangunan di Kecamatan Seputi Mataram akan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan serta akan dibawa diusulkan sidang paripurna nantinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami mohon izin, kebetulan yang hadir Pak Camat ini hanya saya dan ini ada saudara saya Pak Jauhari Subing. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah kenal semua ya? Belum? Nah ini saya kenalin berarti. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kebetulan beliau ini dulu pernah jadi kepala kampung juga, dua periode jadi kepala kampung. Kemudian istrinya pernah jadi teman sekantor saya tahun 2014 sampai 2019. Beliau nggak jadi kepala kampung lagi, lukir. Jadi beliau yang nyalon anggota dewan. Sekarang istrinya yang nemenin dia kalau acara-acara dari DPRD. Beliau jadi anggota DPR dari tahun 2019 sampai 2024, dan kebetulan 2024 besok beliau terpilih kembali sebagai anggota DPRD periode 2024 sampai 2029.
itu kalau dia nggak nyalon bupati atau wakil bupati. Karena saya dengar agak nafsu juga ya. Karena ini masih hangat ini Pak Camat kan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan reses tahap 2 dengan masa sidang kedua tahun 2024. Reses ini diselenggarakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang terbaru. Kegiatan reses ini adalah jaring aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami diwajibkan untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan reses ini. Nah, kemudian rangkaian kegiatannya adalah bagaimana kami dapat bisa terus bersilaturahmi kepada masyarakat di wilayah ataupun di daerah pemilihan di mana tempat kami terpilih. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kami dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang ini langsung kami dengarkan dari masyarakat yang ada di daerah pemilihan kami. Walaupun kadang-kadang dalam proses pelaksanaan ini ada kendala-kendala. Kadang-kadang Pak Kepala Kampung agak ngeluh juga sama anggota DPRD. Sebenarnya sudah diwakili oleh aparatur kampung, kemudian diwakili juga oleh aparatur kecamatan. Kita sering mengenal dengan yang namanya kegiatan musren, ya Pak Camat ya. Kegiatan musren itu kita laksanakan di kampung-kampung, kemudian kita laksanakan juga di kecamatan-kecamatan. Tapi memang pada saat proses pelaksanaan kadang-kadang ini mesti agak otot-ototan juga di Kepala Kampung Pajar Mataram dengan Rejosari, ya, Kurnia, sama Trimulyo. Kalau bisa saya duluan ini Pak Camat, yang pusing Pak Camat. Tapi yang pasti yang perlu juga kita ketahui adalah anggaran belanja daerah itu memang ada yang harus kita atur ataupun kita rencanakan, kita rancang sebagai bagian daripada proses pelaksanaan infrastruktur, proses pembangunan, baik dari sisi infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sisi pembangunan yang lain. Nah, kebetulan Pak Camat dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita ini kalau bahasa kami itu agak-agak bahasanya agak jelenek sebenarnya. Kita ini ada 3 kali tsunami namanya, tapi tsunami proses penganggaran ekonomi. Yang pertama, tsunami yang pertama itu di masalah COVID-19. Pada waktu itu kita sudah mengesahkan anggaran belanja daerah, terbit keputusan Presiden bahwa kita harus memprioritaskan dalam penanganan COVID-19 tahun 2021, tahun 2022. Kemudian tahun 2023 kami pikir ini udah tenang untuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Kami ini ternyata ada proses tsunami kedua, Pak Camat. Namanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212. Yang kita tadinya sudah menyusun untuk sarana prasarana infrastruktur pada tahun 2023 itu anggarannya baik dari Bina Marga, PU dan KPU
itu ada dari Dinas Pendidikan, Pertanian, Kesehatan. Kalau nggak salah waktu itu hampir 600 miliar itu Pak Camat. Tapi karena ada terbitnya peraturan Menteri Keuangan nomor 212, kita dimandatkan untuk memprioritaskan beberapa sektor saja. Yang pertama itu di pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, kemudian pertanian dan lain-lain. Sehingga yang sudah kita susun pada saat itu sudah banyak kita terima masukan-masukan dari reses ataupun langsung dari saudara-saudara kita kepala kampung di daerah pemilihan 5, termasuk Pak Camat juga kita hadir di musrenbangnya. Yaitu yang sudah kita ajukan, kita susun, terpaksa atas instruksi amanah undang-undang tersebut, akhirnya kita pintakan ataupun kita alihkan sementara oleh penanganan daripada PMK 212 tersebut, yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan, pertanian. Nah ternyata itu lanjut ya Pak Camat, lanjut sampai di tahun 2004 ini. Jadi termasuk di sektor peternakan juga banyak yang tercoret juga. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan daripada pendidikan kesehatan itu kembali berubah nomor peraturan Menteri Keuangan, tadinya 212 berubah nomornya saja, kalau bunyi pasal-pasalnya tetap sama. Yang tadinya peraturan Menteri Keuangan nomor 212 berubah jadi nomor 110, tapi isinya sama, bikin pusing kita yang sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Akhirnya ini pada hari ini mungkin Pak Camat, kita mungkin ada yang belum terpantau oleh kita. Jadi minta tolong berkenaan dengan fasilitas sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, tolong nanti kami diberikan, apakah itu nanti disampaikan langsung ataupun melalui catatan yang disampaikan kepada Pak Camat. Nanti tolong bisa supaya diakomodir. Insya Allah itulah yang akan menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2024 ini. Kita menganggarkan untuk KPU-an pada waktu itu sebesar, jadi PU saja ya Pak Camat, itu 400 miliar. Kita sudah paripurna bulan Januari atau Februari ya Pak Johari ya, Januari semuanya berubah. Akhirnya KPU-an itu hanya tersisa 37 miliar saja. Jadi dari 400-an miliar turun jadi hanya tinggal 37 miliar. Yang tadinya kita udah punya angan-angan Jalan Rejosari, Jalan Trimulyo, udah kita masukkan. Dengan terpaksa pada hari ini ya kami menyampaikan bahwa itu akhirnya tertunda. Dan walaupun pada belakangan ini kami mendengar ada informasi baik, ini ada keputusan Presiden, saya lupa nomor berapa, itu nanti lebih diprioritaskan kepada sarana prasarana infrastruktur. Jadi mudah-mudahan dari anggaran APBD perubahan besok dan murni tahun 2025 kita akan dikembalikan sebagai skala prioritasnya di sarana prasarana infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Jadi itulah yang kami berharap tentu bisa kita sama-sama
memanfaatkan, kemudian untuk supaya juga kita sama-sama bisa memaklumi. Intinya bahwa adalah setiap seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala kampung, sebagai anggota DPRD, itu punya niat yang sama, yaitu niat baik untuk bermanfaat kepada masyarakat. Akan tetapi pada saat proses pelaksanaannya ternyata ada aturan-aturan, ada undang-undang yang kita tidak bisa merubah semau-mau kita, sehingga yang tadinya menjadi tujuan utama skala prioritas akhirnya terjadi pergeseran-pergeseran. Jadi itu sekilas informasi berkenaan dengan situasi keuangan dan keinginan daripada aspirasi yang sudah tersampaikan pada saat-saat yang lalu, dan ini kebetulan masih di momen bulan Syawal. Di kesempatan ini juga saya secara pribadi dan juga insya Allah bisa mewakili dari segenap anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 atas proses perjalanan jabatan kami, hubungan silaturahmi kami sebagai anggota DPRD terhadap masyarakat dari daerah pemilihan 5. Mungkin terdapat banyak salah, banyak hilaf, banyak lupa, banyak alfa. Nah, ini di momen ini kami mengucapkan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin pembawa acara tergantung Pak Camat ini nanti apakah nanti ada sesi tanya jawab, kami persilahkan. Kalaupun memang nanti prosesnya seperti yang saya sampaikan Pak Camat, kami minta tolong inventarisir data sarana prasarana tentang di sektor pendidikan dan kesehatan. Siapa tahu masih ada yang terselip dari kami dalam proses pendataan, mumpung itu yang menjadi skala prioritas tahun anggaran 2024 ini bisa kami masukkan dalam paripurna hasil reses kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nggak ada pertanyaan, mana? Ada, ya sudah kita buka. Ini karena MC tadi menyampaikan, sekali diskusinya saya yang memimpin. Oleh karena itu di sesi kedua, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi kedua adalah sesi tanya jawab atau penyampaian aspirasi. Monggo, terlebih pertama saya buka minimal 1 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Silakan dari Pak Nulung duluan karena lebih tinggi tangannya. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Pak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, usulan untuk nama. Oh ya, nama saya Nur Wahyudi, tinggal di Kota Mataram sebagai anggota LPK. Pertanyaan yang pertama, masalah pertanian. Balik ke belakang bahwa Raja Baru 775 bahwa WSTP adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat, khususnya di wilayah WSTP, khususnya kami di Mataram, sebanyak 25 hektar saya. Dalam hal ini, setelah reformasi ini tidak sesuai lagi dengan program yang awal. Jadi banyak petani yang beralih mengeluh karena air tidak sesuai dengan publikasi.
yang tadinya bisa Jawa sekarang akhirnya banyak karet. Karet ini dalam kesikokus berapa seperti itu. Nah, permohonan kami bagaimana caranya pemerintah daerah supaya air tersebut bisa normal sesuai dengan program awal. Yang kedua, pupuknya bisa dengan baik karena petani ini pagi-pagi jagung itu kalau pupuk tidak tepat waktu perkembangannya tidak normal. Mungkin normalnya pas mereka itu sudah ada 7-8 ton. Kalau memang pupuknya tidak tepat waktu, ya tidak mungkin balik ketemu sama bagaimana yang nangkon bisa gagal panen begitu. Nah, harapan dari masyarakat karena kontribusi kami sebagai petani ya pelayanan satu pelayanan, dua pupuk tepat waktu. Yang kedua masalah ekonomi peternakan. Untuk menunjang masyarakat ini perlu adanya pembangunan dan pemerintah daerah yaitu pasar peternakan. Karena peternakan ini tidak perlu lokasi banyak. Kalau petani kan minimal sekitar hektar atau seberapa bisa bertani. Kalau peternakan sedikit saja bisa. Mungkin di belakang rumah, mungkin di bebek atau mungkin ayam ataupun yang lainnya. Terus mungkin juga bisa ikan hanya 2,5 meter kali 5 meter aja lah membentukkan dan menghasilkan begitu. Dan kami tahu beberapa ya, ini survei yang kami lihat di Jawa kami itu sangat sempit. Ketika kita menggunakannya supaya itu jadi hasil, baik sayuran maupun semua produksi yang bagus. Jadi walaupun lokasi sedikit tapi tidak berapa. Selanjutnya ketiga masalah kesehatan. Kesehatan ini sederhana Pak, pelayanan puskesmas terutama. Jadi masyarakat kita ingin yang baik. Hanya sayangnya kemarin ada yang khusus saya, ketika daftar sudah jam 12 mereka tidak menerima. Mereka tidak sampai jam berapa. Sementara ketua DPR menyampaikan kita bantuan untuk bangunan luar biasa. Kok pelayanan seperti itu mengeluh? Saya salah satunya karena program di lingkungan menyampaikan kok kajian saya tidak tahu. Itu aja Pak, usaha kami berakhir mohon saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Ponijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan Lampung Tengah Dapil 5, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sumatera Mataram, yang saya hormati tamu undangan Kepala Kampung Kecamatan Sumatera Mataram, wabil khusus Kepala Kampung Kurna Mataram yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ponijan. Saya asli Paniai 62. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Di sini akan saya sampaikan Pak, khususnya dari reses Lampung Tengah Dapil 5, Bapak Firdaus sekalian sudah disampaikan. Artinya nggak harus kami sampaikan, tadi sudah diuraikan masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tapi hanya satu aspirasi saya Pak, untuk melayani masyarakat seperti makanan. Saya mohon karena hormat, tolong ada rawat inap Pak di Puskesmas. Tolong Pak Camat sampaikan dengan Pak Bupati. Karena apa? Kalau di sini sudah diadakan rawat inap di Puskesmas, tentunya 24 jam terlayani masyarakat. Ini harapan masyarakat seperti itu. Tolong bahasa saya, aspirasi saya, Bapak siapapun kita untuk disampaikan pada rekan-rekan Dewan yang ada di Lampung Tengah apa yang disampaikan aspirasi agar bisa dilaksanakan. Ini harapan saya. Pak Camat yang tolong didukung ya.
rawat inap. Jadi lagi suatu nomor lagi orang datang nang Bandar Jaya. Kira-kira setuju kawan-kawan? Nah, Camat setuju loh, ingat ya, sampaikan dengan Pak Bupati. Dari Pak Politekniknya terkenal tapi saja. Yang kedua, Bapak Firdaus beserta Bapak semalam dari Pak Dewi tetangga sebenarnya tapi nggak kenal. Tidak pakai mungkin. Nah, di sini masalah jalan. Jadi masyarakat ini banyak sapi, panen banyak, tapi kalau jalannya jelek, belum sukses pemerintahnya. Benar ini? Kalau sepeda itu bakal berjalan, anak sekolah itu bertumburan. Seperti disinggung Pak Camat tadi kan, mau pasar tekan klasemen, jalannya dunda-dunda. Ini luar biasa ya. Tapi Pak Firdaus tadi nyampaikan anggarannya kan terpotong kan dengan undang-undang. Nah, harapan saya 2014 tolong Pak, jalan dulu diutamakan. Ya Pak Camat yang tolong betul ini. Mumpung saya kan masih buka di Mataram kan. Nanti yang dapat nama kan satu ya, Camat itu dulu. Jalannya apa lingkar kota kecamatan ini masa jalannya gede gitu kan. Maaf ini saya ini orangnya begini yang ngomong ya, maaf betul. Yang kedua, yang ketiga, kebetulan ada kepala kampung Trimonyo Mataram, itu orangnya. Kurnia Mataram itu orangnya. Rejosari juga ada. Saya minta jalan tembus Mas Jaya yang telah dibangun oleh Pak Mustafa. Ini kurang lebihnya setiap hari 500 manusia di waktu itu. Ini tolong Bapak reses ini yang harus membawa aspirasi ini sama Iso ya. Tolong ini Pak, usahakan terus ya. Usahakan terus. Umat Jaya itu kan HKO Pak. Kenapa pemerintah nggak bisa untuk itu kan gitu? Ya kan? Nganjur, tolong. Kalau sudah tembus, Masya Allah. Wih, Pak Firdaus nanti terus bisa berjuang di jalan. Itu ya, jangan lama ya. Mana? Itu nggak mikir jalan. Itu. Saya rasa itu saja. Banyak lebar. Mungkin ada kawan yang punya aspirasi. Bila mana ada salah kata bahasa saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Dewan, Bapak Camat sekalian, nama saya Laksmini dari Posbindu Kampung Kurnia Mataram. Di sini saya akan menyampaikan tentang terutama Posbindu yang ada di Kurnia Mataram. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dan Ibu yang sudah mensupport kami Posbindu di Kurnia Mataram. Di sini ada usulan untuk tenaga kesehatan yang di Kecamatan Seputi Mataram. Ya alhamdulillah selama ini sudah mensupport, tetapi kami ingin lebih disupport penuh gitu. Karena pentingnya untuk Posbindu yaitu PTM, penyakit tidak menular. Di situ ada hipertensi, ada gula darah, ada kolesterol dan asam urat. Di sini tiba-tiba orang tahu-tahu dia jatuh, tahu-tahu orang stroke. Di situ kalau kita dari sejak dini sudah kita tahu bahwa beliau itu ada penyakit tersebut, setidaknya meminimalisir untuk dibawa ke rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit kalau kita sendiri di lingkungan kita masih bisa menangani? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan jawaban seandainya tidak memuaskan nanti mohon dimaafkan. Mungkin nanti ada tambahan juga dari saudara saya Pak Jawahari Subing. Tahun 2024 ini itu masuk Pak Camat. Jadi nanti insya Allah proses pelaksanaannya akan dilaksanakan di
bisa dipercepat, atau mungkin mereka punya alasan tersendiri berkenaan dengan pola musim tanam di wilayah tempat kita. Jadi itu alhamdulillah Pak Nunu, insya Allah tahun 2024 ini akan dilaksanakan berkenaan dengan pengerukan lumpur. Jadi saya kurang hafal nama pekerjaan yang tertera di Dinas Pengainan, tapi itu masuk di balai besar ya, Sodetan itu yang kami ketahui sudah masuk dalam anggaran APBD 2024. Tinggal waktu pelaksanaannya saja kita tunggu sama-sama, dan kami berpesan untuk sama-sama bisa mengawasi daripada proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian masalah pupuk yang tidak tepat waktu, ini saya coba buat ini penulisan sendiri ya Pak. Pupuk yang tidak tepat waktu, tidak terkontrol, dapat mengakibatkan gagal panen. Ini nanti akan kami sampaikan, karena setahu kami pelaksanaan ini sudah tersusun dari bawah. Ada penyusunan RDKK, kemudian ada pengecer, distributor ataupun pihak-pihak terkait dari instansi pemerintah yang turut serta dalam pola pengaturan daripada pendistribusian pupuk di wilayah se-Indonesia, malahan bukan hanya di tempat kita di wilayah kecamatan seperti Mataram saja. Dan untuk masalah pertanian, kemudian ini juga ada masalah peternakan, kita di daerah mungkin bukan menjadi skala prioritas utama, tapi kebetulan ini banyak program-program dari pusat. Biasanya itu ada anggota DPRD yang sejalan dengan anggota DPR RI-nya, sehingga program-program pertanian, sarana prasarana peternakan itu kayaknya alhamdulillah untuk di wilayah Lampung Tengah ini, setahu saya ini Pak Camat, itu mencapai 80 miliar tahun 2023 kemarin. Itu bentuknya seperti bibit tanaman, baik tanaman perkebunan maupun pertanian. Kemudian begitu juga dengan peternakan, ada juga bantuan-bantuan berkenaan dengan sarana prasarana pertanian seperti traktor, habis itu peternakan ada opo, ada upo. Nah itu mungkin kalau itu saya berpikir lebih ada kecenderungan komunikasi yang baik terhadap anggota DPRD dari daerah pemilihannya masing-masing. Mudah-mudahan bisa ada kontribusi yang berjalan untuk masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Pak, tambah dikit. Ya, siap. Untuk RDKK ini, ya. Ini kejadian kapan Pak ya? Jadi di RDKK itu dari PPL dimasukkan dalam semua sebagai usulan dari bawah. Nah, setelah turun itu ada yang tidak terdaftar. Saya kemarin juga saya tidak terdaftar itu ada beberapa orang yang tidak terdaftar di RDKK itu. Kalau nggak salah yang sekarang 4 orang. Kalau nggak salah semuanya juga pernah saya tidak terdaftar. Berada di 3 orang. Nah itulah yang kita di situ. Nah harapan saya itu kelompok itu kalau bisa menambahkan lokasi supaya tidak persis. Katakanlah tadinya harusnya persisnya setengah hektar, ditambahkanlah menjadi 3 hektar 4 hektar. Jadi untuk jaga-jaga yang bisa tertutupi. Karena penjualan mereka kan berdasarkan buku yang diberikan sama dinas. Nih yang saya jual ini saya kan bukunya ini semua kena dipoto atas KTP. Ya, saya paham. Kayaknya sedikit agak nyambung. Ini kan kita memang sudah diatur melalui kelompok-kelompok. Ada kelompok ternak, kelompok tani, kemudian ada yang di desa ini kapokan. Nah itu kita harus
dilibatkan ataupun terlibat dalam proses administrasi yang memang menjadi jalan masuk kita pada saat berurusan dengan pemerintahan. Jadi saya tidak mau kita diajak untuk saling bersuzon, tapi saya rasa kuncinya adalah komunikasi yang baik antara kita dengan aparatur yang terkait. Jadi insya Allah kebutuhan-kebutuhan kita bisa dapat saling terpenuhi ataupun saling bermanfaat. Saya rasa perkuat untuk komunikasi yang baik, dan ini juga menjadi masukan kami. Ini akan kami jadikan penyampaian kepada dinas terkait, bisa dalam bentuk rekomendasi ataupun teguran, yang mana kalau memang ini terjadi kesalahan maka akan ada sanksi yang akan kami berikan kepada instansi terkait. Tapi kalau memang prosesnya sudah berjalan dengan baik, ya kami juga harus memaklumi ataupun mengikuti apapun proses yang sudah dilaksanakan itu dengan baik. Oke, terima kasih. Cukup ya Bang. Nah, jadi ini saya rasa ada beberapa juga kayak yang pertanyaan sama, tapi saya akan coba menjelaskan dari beberapa yang berbeda. Kayak untuk berkenaan dengan puskesmas, ini juga sama Pak. Ini masukan, nanti akan kami sampaikan. Jawabannya juga sama berkenaan dengan yang pokok ini. Apabila memang ini bentuknya adalah kesalahan ataupun maladministrasi, yang lain berkenaan dengan tugas fungsi daripada pelayanan kesehatan, ini kami juga akan memberikan teguran ataupun sanksi kepada dinas kesehatan bahwa ada beberapa masukan ini yang perlu untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian, nah ini kebetulan memang menjadi skala prioritas dari Pak Ponijan selaku perintis transmigrasi tahun 62. Ini adalah sesepuh. Berkenaan dengan dibangunnya rawat inap, setahu saya memang untuk sisi kesehatan dan pendidikan kayaknya malah turah-turah di bahasa Jawa nih. Nah, makanya nanti akan coba kami lihat, karena ini akan bisa kami pastikan, karena ini memang skala prioritas. Saya rasa ini termasuk usulan yang insya Allah akan lebih cepat proses pelaksanaannya. Ya, arahnya ke situ. Tapi kalau memang dia sudah masuk, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Camat ataupun Pak Kepala Kampung, nah bahwa ini akan dilaksanakan di tahun ini. Kemudian masalah infrastruktur jalan, kalaupun dia tidak bisa kita masukkan di tahun 2024, tadi saya sampaikan ada informasi kabar baik bahwa ada keputusan Presiden, saya lupa nomor berapa, bahwa dari APBD perubahan tahun 2024 besok kita ada prioritas berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, yaitu salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jadi mudah-mudahan yang tadinya tidak bisa kita laksanakan di tahun 2003 ataupun tidak masuk di tahun 2024, kalau memang kilometernya nggak memadai untuk proses penganggaran APBD perubahan, mohon bersabar, insya Allah nanti dengan adanya kepres tersebut, insya Allah tahun 2025 ini bisa kita masukkan sebagai skala-skala prioritas. Oleh karena itu, dari semua kesimpulan yang ada ini, saya berharap nanti yang penting bagi kami adalah inventarisir daripada data kebutuhan pembangunan untuk wilayah kecamatan seperti Mataram. Nanti saya akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman kepala kampung dan Pak Camat. Mudah-mudahan ini bisa kami sampaikan pada saat paripurna hasil reses, dan ini bisa menjadi bagian skala prioritas kami dari sisi pembangunan di wilayah Dapil 5. Mungkin itu dari saya. Kemudian ini ada tenaga kesehatan yang tidak mensupport agar lebih ditingkatkan program pencegahan sejak dini. Ini juga adalah masukan, nanti akan kami sampaikan ke dinas kesehatan. Untuk lebih disupport? Ya, sudah disupport agar supaya lebih. Nah ini ibu-ibu ini kalau udah dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 4. Kita memaklumi untuk semua itu. Mudah-mudahan apa yang dijalani oleh pemerintah daerah
Kabupaten Lampung Tengah dari tingkat kampung, kecamatan maupun tingkat kabupaten memang betul-betul bisa dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin cukup ya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena memang waktunya sudah mau sholat Jumat. Kami minta supaya diizinkan kita berakhir untuk acara ini. Intinya adalah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan setiap amanah yang diberikan dari masing-masing kita dan niat-niat keinginan kita semua yang hadir pada siang hari ini itu dapat diwujudkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan juga Pak Jawahari kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, nanti Pak Camat mohon izin. Kalau bisa ini sudah ditutup. Tadi mampir untuk masalah pertanyaan Pak Nunuk itu tergantung komunikasi Pak Nunuk yang nggak masuk KTKK dan lain sebagainya. Kan kebetulan bulan April ini kita revisi calon penerimanya, silahkan langsung ke kawan-kawan dinas pertanian. Untuk Pak Bolijan, untuk rawat inap kemarin lintas sektoral sudah saya jelaskan ke kampusnya, segera anjak analisa jabatan di lingkungan puskesmas. Kalau misalnya dokternya kurang, silakan diajukan. Kalau perawatnya kurang, silakan diajukan. Karena apa? Karena dibangunnya bangunan puskes yang luar biasa sampai anggaran 3 miliar, 2 tingkat. Ini tentunya arahnya ke rawat inap. Artinya ketika di rawat inap, jangan kita buka peluang rawat inap tapi dokternya kurang. Itu sudah berjalan dengan baik. Insya Allah doakan 1 tahun 2 tahun ini sudah kita launching rawat inap di kecamatan kita. Untuk Mbak Lasmini, ya benar kata Bang Fir, Mbak Lasmini, woi, nah untuk Mbak Lasmini benar kata Bang Fir tadi, wanita itu gitu Pak ya, dikasih hati minta jantung ya, sudah dilayani minta lebih lagi. Tapi itulah nanti di minggu depan ada buah kampung, bawa aja mereka untuk cek kesehatan buah kampung, membantu promosi kawan kita satu ini. Bawa aja buah kampung, nanti kita cek kesehatan, mumpung kawan-kawan puskesmas datang ini dan gratis semua. Bapak Ibu, terakhir pertanyaan tadi kita cukupkan ya. Sudah mau sholat Jumat, pantat juga duduknya sudah panas. Mohon maaf kalau ada kurang kata. Kita berpisah, sayonara. Dengan ini saya mengucapkan selamat jalan sampai ke rumah, sampaikan salam kembali kepada orang rumah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat diwawancara awak media, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Firdaus Ali mengatakan, aspirasi masyarakat pada reses ini akan kita ajukan ke pihak yang terkait. Prioritas usulan reses kali ini untuk pendidikan dan kesehatan. Karena untuk pembangunan infrastruktur terkendala peraturan pemerintah mengenai fokus di pelayanan publik didahulukan, dan itu sudah kita sampaikan sebelum menggelar kegiatan reses ini. Sekali ini Bang? Ya, untuk skala prioritas kita sekali ini kan kita tetap mengacu di amanah peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita udah menyampaikan bahwa di awal tadi udah kita sampaikan karena kita ada peraturan Menteri Keuangan nomor 110, jadi prioritas anggaran APBD Lampung Tengah ini kita ke sektor pendidikan, kemudian di sektor kesehatan, kemudian di sektor pertanian, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Jadi kebetulan memang setiap kegiatan reses kita itu kan banyak yang mengusulkan untuk infrastruktur jalan, udah itu sumur bor, drainase. Nah, jadi kita udah minta pemakluman dari masyarakat tempat kita reses bahwa untuk di tahun 2023 dan 2024 mohon agar supaya bisa sama-sama memaklumi
bahwa kita lebih prioritas kepada sektor peningkatan mutu dan peningkatan pelayanan daripada sektor pendidikan, sektor kesehatan. Tadi alhamdulillah kita sampaikan dengan baik, penerimaan masyarakat juga dengan baik. Nah, kita juga minta inventarisir seandainya ada usulan-usulan masyarakat kita berkenaan dengan pendidikan, kesehatan yang terselip ataupun tidak masuk dalam daftar yang sudah ada dari usulan yang sudah masuk di Dinas Pendidikan dan Kesehatan, supaya segera dimasukkan kepada kami melalui Pak Kepala Kampung ataupun Pak Camat, agar nanti bisa kami sampaikan di paripurna hasil reses, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa masuk ataupun kita laksanakan di tahun 2024 ini. Bang, PMK 1.0 kan sudah berjalan sejak 2003, Bang. Nah, tadi masih ada keluhan terkait pelayanan kesehatan, Bang. Mungkin seperti apa? Nah, kalau PMK itu kan memang berjalan dari tahun 2023, kita berganti nomor aja dari 212 yang sekarang 2024 110. Tapi intinya poin-poinnya juga nggak jauh beda sama, berkenaan dengan peningkatan mutu dan pelayanan. Kemudian berkenaan dengan yang disampaikan tadi oleh beberapa masyarakat kita berkenaan dengan pelayanan yang kurang baik, kemudian ada sarana prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Seputi Mataram. Ini masukan yang baik, ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan dengan dinas terkait. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teguran supaya peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita ditetapkan sebagai petugas kesehatan, kita digaji oleh pemerintah, itu uang rakyat. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita sebagai PNS ataupun pelayanan yang diadakan di tempat tersebut. Memungkinkan nggak Bang usulan dari masyarakat salah satunya terkait rawat inap tadi terrealisasi di tahun 2024? Tidak menutup kemungkinan karena memang itu kan sektor prioritas. Mungkin bisa saja karena saya nggak bawa data berkenaan yang sudah masuk usulan daripada pemerintah di tingkat kampung ataupun kecamatan ataupun usulan masyarakat, bisa jadi malah udah masuk. Tapi saya dan teman-teman yang tidak pegang data. Dari Lampung Tengah, redaksi Saburai TV melaporkan.